dan harus melakukan keputusan hubungan hotel. Nah, kami di sini mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi. Ini termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata. Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia. Ada pengurangan kapasitas atau jumlah penerbangan. Jadi karena rendah load factornya, makanya beberapa penerbangan digabung atau dibatalkan. Ya. Mengharapkan pemerintah segera mengeksekusi 50% itu ya udah segera jalankan gitu. Karena kalau semakin lama, maka ini dampaknya nanti akan kemana-mana. Tidak hanya kita saja loh. Di pemerintah sendiri juga kan masalah kan koordinasinya di internal mereka bagaimana. Masa setiap hari mau WFH terus kan nggak mungkin. Ya jadi itu yang message yang paling penting dari masalah pemotongan anggaran ini. Boleh potong tapi segera dieksekusi. Jangan berlama-lama. Saat hari ini adalah kondisinya adalah hampir 100% itu tidak ada anggaran, tidak ada kegiatan yang berjalan dari Selamat siang rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya untuk konferensi pers hari ini. Jadi di hari ini kami ingin menyampaikan hasil survei yang memang kami lakukan di sekitar 2 minggu lalu. Survei ini memang sangat penting karena memberikan gambaran langsung dari para pelaku industri perhotelan mengenai tantangan yang kami hadapi saat ini. Kemudian untuk hasilnya nanti juga bisa diakses melalui tautan yang nanti ada di akhir slide. Oke, next. Nah, survei kami ini melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi dan hasilnya memang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, kami melihat penurunan signifikan dalam kinerja pasar. Next. Nah, kalau dalam grafik ini kita bisa lihat November market memang masih optimis bahwa kinerja pasar tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya itu masih positif. Tapi di bulan Desember semenjak adanya pengumuman kebijakan anggaran ini market mulai shifting dan di Januari itu mulai merasakan pesimis karena memang market secara kinerja pasar mengalami penurunan. Nah, 83 responden memang melaporkan awal tahun 2025 ini memang menentukan, terutama permintaan dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5-7% bisnis hotel serta sektor MICE yang mencapai 6-21% yang mengalami penurunan drastis. Next. Ini menunjukkan memang bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan. Dampak terparah itu memang dirasakan oleh hotel kelas menengah ke atas dan wilayah yang bergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan. Nah, sentimen pasar tahun optimis pada 2024 yang sebelumnya saya sampaikan memang sangat pesimis hingga terakhir Februari dan Maret ini, apalagi di bulan Maret ini kami mengalami bulan puasa di mana ada penurunan permintaan biasanya. Nah, lebih dari 30 responden di sini juga melaporkan penurunan pendapatan lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Next. Penurunan permintaan MICE tetap menjadi tantangan utama bagi industri kami yang memicu penurunan tarif kamar dan persaingan harga yang ketat. Ini menciptakan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang, tentunya dengan strategi harga erosion yang berpotensi merugikan pertumbuhan destinasi. Nah, lebih dari 50% responden khawatir dampak negatifnya akan berlangsung setidaknya 6 bulan atau lebih. Tanpa penyesuaian kebijakan, kita berpotensi 88% responden itu akan menghadapi PHK massal serta ada gangguan rantai pasok, dan jika ini berlangsung lebih lama, bukan tidak mungkin bahwa hotel akan mengalami defisit dan harus melakukan keputusan tentang hotel. Kami di sini mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi, ini termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata. Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia. Next.
Nah, ini ada sedikit infografis untuk Indonesia secara keseluruhan. Nah, nanti di dalam laporan komprehensif kami itu akan dapat diakses oleh rekan-rekan media infografis dari Indonesia secara keseluruhan dan top dari seluruh provinsi yang sudah memperbaiki suaranya. Next. Terima kasih. Sekian dari kami. Jadi kalau isi tadi sampaikan ingin diulang lagi kesimpulannya. Infografis langsung. Nah ini kesimpulannya bahwa itu ya apa namanya dampak yang akan muncul ini ya untuk mengurangi beban gaji dampak ekonomi ada pertambahan sektor dan target budget dari sektor kebetulan tidak tercapai. Nah poin itu adalah tadi disebutkan oleh Mbak Kristi ada 88%, benar? Ini gimana Mbak? Tolong ini Mbak pakai support Mbak. Hasil kesimpulannya. Yang sebelumnya berapa? Mau dibantu sebelumnya lagi? Oke, jadi kalau nanti di laporan komprehensif kami di sini akan disebutkan bahwa memang 88% responden itu akan memprediksi mereka akan perlu membuat keputusan sulit untuk melakukan PHK guna mengurangi pengurangan upah karena di atas sendiri memang operasionalnya melibatkan banyak karyawan. Nah, 58% di sini nanti akan mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank. 48% memproyeksi bahwa jika situasi ini berlanjut, maka hotel akan mengalami defisit operasional sehingga menghilangkan kebutuhan hotel. Nah, di lingkaran kedua ini adalah dampak di luar lingkup pengaruh hotel memang yang berpengaruh tentu saja untuk daerah. 75% memprediksi bahwa target pajak hotel tidak akan tercapai yang memerlukan intervensi pemerintah. Kemudian 71% meyakini bahwa kerugian pendapatan hotel akan menyebabkan gangguan rantai pasok. Nah, yang menarik di sini yang harus diingat adalah 83% sebagai efek domino nantinya industri kami yakin bahwa situasi ini saat ini, jika situasi saat ini tidak berubah, akan terjadi penurunan sektor pariwisata yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata. Nanti akan dikonfirmasi oleh beberapa rekan di sini. Kita juga akan dengar dari notaran dari negara di waktu juga menyampaikan. Nah sebelum itu saya juga menyampaikan begini. Jadi tadi kan ada usulan intervensi pemerintah ya. Tadi dia bilang apa namanya tidak bisa dilihat. Nah ini ada yang pertama tuh keringanan, pengurangan pajak dan sebagainya. Nah, tetapi kalau menurut saya sebetulnya adalah yang paling penting pemerintah segera merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya. Kan waktu itu pemerintah sudah menyampaikan bahwa akan memotong anggaran perjalanan dinas itu 50%. Nah, 50% itu sendiri dijalankan. Ketimbang ini kan respon dari teman-teman lapangan ya. Tetapi kalau kami selaku pengurus PPD itu melihat bahwa lebih baik pemerintah segera saja kalau 50% itu dijalankan 50%. Karena per hari ini yang berbeda 100% tidak ada yang jalan. Kalau saya ada kalau nanti sekali. Jadi saya masih dikatakan juga ya, hari ini tuh 100% tidak ada gitu, dari sama sekali bukan 50%, tapi 100% hampir 100% itu terjadi tidak ada anggaran. Nah secara pemerintah ini kan memang memerlukan banyak kegiatan ya. Mereka harus melakukan sosialisasi, mereka harus melakukan seminar, mereka harus melakukan pertemuan koordinasi dan sebagainya gitu. Nah itu tidak saja hanya di sektor hotel, tapi juga di sektor lain, contohnya di sektor penerbangan, sektor angkutan darat dan sebagainya pun ada. Nah, jadi yang kita harapkan selain daripada yang diminta oleh teman-teman di responsnya seperti ini adalah kita mengharapkan pemerintah segera mengeksekusi 50% itu juga segera jalankan gitu. Karena kalau semakin lama, maka ini dampaknya nanti akan kemana-mana. Tidak hanya kita saja loh
di pemerintah sendiri juga masalah motivasinya di internal mereka bagaimana? Masa saya tadi mau WFH terus kan nggak mungkin. Jadi itu yang message yang paling penting dari masalah pemotongan anggaran. Boleh dipotong, tapi segera diskusi. Jangan dalam saat hari ini adalah kondisinya adalah hampir 100% itu tidak ada anggaran, tidak ada kegiatan yang berjalan dari sisi pemerintah. Dan ini menurut saya dampak yang negatif ini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan dan distrust yang akan meningkat terus dan nanti waktu pemerintah tidak melakukan apa-apa gitu, tidak jelas programnya apa. Jadi itu yang harus dilihat. Oke, nah berikutnya. Ya, saya Pak Sustanto dari Inaka ya, Sekjen Inaka. Puasa itu sekitar 67% ya. Tapi itu ada catatan ya, kenapa load factornya masih relatif sekitar 70% ya. Karena ada pengurangan kapasitas atau jumlah penerbangan. Jadi karena rendah load factornya, makanya beberapa penerbangan digabung atau dibatalkan. Ya. Itu khususnya di bulan Januari, di Februari akhir dan Maret ini, malah di bulan puasa ini, karena kita tahu tidak ada pemotongan anggaran pun. Statistik selama ini kalau awal puasa selalu drop. Kemudian juga bulan Januari ini bulan bagi airline ya, karena begitu minggu kedua Januari drop, makanya terjadi pengurangan kapasitas ya, kapasitas pengurangannya bisa 30-40% gitu, karena menyesuaikan dengan load factor dari demand-nya sendiri yang rendah. Ada pemotongan ini boleh dibilang nggak ada SSN selama ini sampai belum ada keputusan dari pemerintah tentang pemotongan tadi, ya, ASN-nya belum ada yang bepergian. Untuk turis domestik memang ya jelas akan turun karena satu pertama adanya pengurangan jumlah segmen kelas menengah. Ya, cuma segmen kelas menengah yang paling bawah, segmen yang paling bawah ini rentan terhadap kita tahu bahwa sejak 6 bulan terakhir ini kan terjadi penurunan, terjadi deflasi ya. Ini cerminannya ya di segmen kelas menengahnya juga drop kurang lebih 10 juta. Segmen kelas menengah yang paling bawah ini turun. Ini mereka tadinya juga bepergian dengan pesawat udara, tapi sekarang tidak bisa lagi ini ya, tidak mampu. Artinya processing powernya tidak punya lagi, khususnya untuk segmen menengah kelas bawah. Memang untuk yang segmen lainnya terjadi pengurangan, bahkan menggunakan maskapai BUMN ya, dan khususnya ini. Sehingga itu dampaknya di situ. Kalau untuk yang non BUMN memang dampaknya tadi dari penurunan segmen kelas menengah yang turun lebih 10 juta, sehingga dia yang tadinya mungkin setahun sekali atau 2 kali naik pesawat jalan-jalan yang umumnya. Pembatasan studi tour ya yang disampaikan oleh 3 kepala daerah, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, bukan DKI Jakarta, namanya apa sih, daerah khusus Jakarta ya, DKJ. Nah, dan juga Provinsi Banten. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa larangan studi tour ini menurut pandangan kami, apabila memang studi tour itu ada bermasalah, ini saya pakai menggunakan sih organda ini. Nah, apabila itu bermasalah dengan masalah transportasi daratnya, ya udah, punishment-nya atau penaltinya harusnya diserahkan sama operator yang melakukan transportasi dong, gitu kan. Silahkan ditegakkan aturannya bagaimana ya, tapi bukan terus programnya yang dilarang gitu. Itu enggak sama sekali tidak sepertinya lah gitu ya. Jadi kalau memang masalah ada terkait dengan penyelenggaraan, ya kita bereskan penyelenggaraannya. Masalah larangan studi tour itu loh, jadi larangan studi tour oleh kepala daerah yaitu Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Tadi saya sampaikan, kalau yang salah itu dipandang adalah operator transportasi daratnya, ya transportasi daratnya dong yang di penalti, bukannya
programnya studi tour itu yang dipermasalahkan itu ya. Itu mungkin pertama itu nanti Pak Teng bisa menjelaskan karena ini kan masalah safety ya, jadi mungkin Pak Teng sebagai orangnya juga akan bisa menyampaikan sebetulnya gimana sih menyangkut masalah safety di sektor angkutan darat ini. Lalu kedua mungkin Pak Teng juga bisa menyampaikan dari sisi transportasi angkutan darat supportnya untuk meningkatkan pariwisata kita, khususnya untuk overland ya. Ini juga kan potensinya sangat luar biasa, cuman belum tergarap. Nah ini mungkin kita bisa dengar dari Pak Teng. Silakan Pak Teng. Terima kasih Pak Ketum GIPI, Pak Riyadi, dan selamat pagi para sahabat semua, khususnya dari media dan sahabat-sahabat saya dari GIPI. Bagaimana industri pariwisata itu mesti berjalan semestinya, bahwa industri pariwisata itu mengutamakan kenyamanan dan itu mengutamakan bagaimana para wisatawan yang ada, baik itu wisatawan asing maupun domestik, itu merasakan posisi perjalanan di angkutan jalan itu baik, itu memang harus dilakukan. Namun yang paling mendasar memang dari aspek safety. Nah, sesungguhnya agak patut disayangkan dan kami harus menyampaikan ada sesuatu yang menjadi keprihatinan kami juga, bahwa di industri pariwisata ini, khususnya di angkutan pariwisata, maksud saya di angkutan pariwisata ini sedemikian rupa berkembang, namun itu selaras dengan kemarin begitu banyaknya permintaan yang terjadi, tapi kemudian sangat segmented, artinya begitu segmen itu menjadi sedemikian rupa sehingga masyarakat barangkali sebagian besar masyarakat itu terminabubukan bahwa namanya angkutan pariwisata sama juga dengan angkutan lain yang bisa tanda kutip dijual murah, sehingga akhirnya itu memicu para tanda kutip pemain yang ingin sekedar mencari kesempatan di sana. Nggak ada yang salah sih sebetulnya, mencari kesempatan kan nggak ada yang salah, namun kemudian mengabaikan berbagai hal yang termasuk di masalah safety ini. Yang jelas sebetulnya di industri angkutan jalan itu ada satu persyaratan tentang keselamatan. Sama halnya dengan saudara kami di udara, sama halnya dengan saudara-saudara kami di laut gitu ya, di kereta api yang juga mengutamakan safety sebagai sesuatu bagian yang meregulasi segala sesuatu di dalam aspek pelayanannya, dalam aspek operasinya. Itu suatu hal yang biasa di transportasi. Namun ternyata mereka biasanya akan melakukan dengan upaya yang menekan harga serendah mungkin dan akhirnya itu menjadikan pengabaian di beberapa aspek safety. Itu menjadi cerita yang kelihatannya terjadi seperti itu. Nah, sekali lagi safety itu begitu mudah disampaikan, diucapkan, namun ternyata diaplikasikannya mesti dengan sesuatu tekad. Ini gayanya HDM ya, Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan, kan nggak etis kalau kemudian melakukan menyinggung sesama lembaga untuk kemudian melakukan sesuatu lah gitu. Mungkin barangkali itu menjadi sesuatu yang kurang etis, tapi dilakukan dengan cara seperti itu. Bahwa itu kemudian dilarang tentu sangat memprihatinkan, tapi bahwa keselamatan itu diutamakan, larangan itu muncul dari keprihatinan atas keselamatan. Sesungguhnya yang memang patut harus dicari jalan keluarnya adalah bagaimana keselamatan itu melembaga dan bagaimana keselamatan itu menjadi bagian, jadi built-in, suatu yang built-in dari masing-masing pelaku transportasi. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Tapi bagaimana itu dilembagakan, persoalannya dua. Apakah betul yang tadi saya mungkin perlu pertajam adalah di industri angkutan pariwisata ini ada mereka yang betul-betul punya izin dan melaksanakan seluruh perizinan dengan baik, tapi ada sebagian yang mungkin busnya aja dulu pernah punya izin,
Jadi busnya pura-pura izin tapi lembaga yang bersangkutan mungkin sudah tidak melakukan. Tapi apakah izin itu pertanyaan kan? Jadi pertanyaan wajar adalah apakah izin menjamin bahwa itu selamat? Gitu, pasti pertanyaannya itu. Dengan adanya perizinan itu ada persyaratan yang mesti dia lakukan dan mestinya persyaratan itu yang akan dan wajib dipantau oleh pemberi izin. Nah, pemberi izin punya kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses yang terjadi, baik itu melalui auditing ataupun melalui proses inspeksi. Itu yang mesti dilakukan. Nah, dua proses itu mestinya akan meminimalisir segala kejadian di sana, termasuk niatan dari si penyedia jasa untuk menyelenggarakan posisi services yang memang safety. Jadi itu juga menjadi keprihatinan kami dan kami berharap di dalam kesempatan ini menggugah para kutip lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya, langkah-langkah penting dan perlu agar melakukan perbaikan di sini. Ini bukan sekedar, sekali lagi laka lantas itu bukan sekedar hanya senggolan jatuh bapak-bapak bawa belur gitu kan. Kejadian data statistika yang ada, laka lantas kita setahun itu lebih dari 30.000 kejadian dan lebih dari 70%-nya lethality. Nah, itu data dari Korlantas. Nah, kalau data itu kita gunakan sebagai sesuatu yang basis melakukan langkah-langkah menghindarkan itu, saya pikir menjadi penting dan perlu agar kita tidak cukup mati sia-sia, termasuk tadi bahwa kemudian bukan menjadi satu larangan yang akhirnya kepada industri tertentu itu menjadi sesuatu yang menderita, tetapi ada upaya perbaikan dan perbaikan itu akan langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna, baik itu masyarakat kita sendiri ataupun visitor yang datang ke Indonesia. Saya pikir itu yang mesti di-highlight dan tadi sehingga yang tadi dipaparkan Pak Diki tidak menjadi sia-sia promosi-promosi kita di luar negeri yang begitu hebat tentang itu. Dan saya highlight juga, saya setuju dengan tadi Pak Aryadi sampaikan bahwa overland tourism kita semakin terbuka. Kita banyak tempat wisata baru di berbagai belahan di wilayah kita. Kalau kita sebut Jawa saja itu sangat luar biasa, ya kan? Kemudian dengan kegiatan desa wisata yang tumbuh begitu luar biasa, tidak hanya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan. Dan itu semuanya mengundang kita untuk kita bisa kunjungi, dan saya pikir kunjungan itu baru pada skala kecil-kecil yang dilakukan pribadi, dan mestinya itu bisa kita giatkan dengan kunjungan-kunjungan grup yang lebih besar, sehingga itu memang akan mendinamisir seluruh kehidupan dan perekonomian di kita. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya, Pak Reddy. Terima kasih. Terima kasih Pak Ateng, ini Pak Ateng Aryono, Sekjen dari Organda. Nah, lalu juga kita juga menyoroti terkait dengan regulasinya. Akhir-akhir ini juga mungkin rekan-rekan tahu lagi rame ini di puncak nih, pada dicabutin izinnya gitu ya. Nah, ini juga kita harus melihat kembali regulasinya gimana sih sebetulnya. Karena beberapa rekan kami, kita tuh perizinannya udah semuanya kok. Bicara kepastian hukum ya. Jadi ini juga perlu diperjelas. Jangan sampai nanti ya namanya orang kan punya hak juga untuk men-challenge. Mereka nanti men-challenge ke PT UN terus mereka menang. Ini kan menyangkut masalah wibawa pemerintah juga gitu loh. Ya, sampai pemerintah ini jadi nantinya malah semakin menurunkan kepercayaan investor gitu. Dan kami setuju kalau memang nggak boleh, jelas aturannya salah ya ditindak nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah mendapatkan seluruh perizinan, yang salahnya di mana? Ini bicara masalah kepastian hukum loh. Ya, bukan bicara untuk panggung politik cari-cari popularitas di sini. Nah, kita berharap pemerintah harus profesional. Regulasi ini juga harus hati-hati. Kita kalau mau membangun
negeri ini dengan mengundang para investor untuk investasi. Kalau dengan tata kerja kayak gini, ya orang kabur semua. Yang berikutnya kami persilahkan untuk menjelaskan program mengenai Wonderful Indonesia Tourism Fair yang akan dilakukan tahun 2025, nanti disambung oleh Mas Diki. Kebanggaan kita semua yang kita lakukan di Jakarta. Nah, ini event untuk memamerkan showcase tourism destinasi dan kegiatan-kegiatan di Indonesia. Jadi tujuan utamanya adalah untuk inbound. Untuk kegiatan inbound mendatangkan turis dari luar negeri ke Indonesia. Ini merupakan event B2B, destinasi pariwisata dari masing-masing provinsi di Indonesia maupun dari pelaku usaha di Indonesia. Produk-produk misalnya macam-macam produk dari Indonesia, kira-kira demikian ya. Jadi business matching session juga antara buyer dan seller. Dan untuk kali ini berdasarkan juga masukan dari teman-teman industri, kita akan perluas event ini juga untuk melakukan postur, city tour, postur. Jadi mereka itu operator ini, si pelaku usaha dari luar negeri ini kita undang datang, kita bawa untuk melihat objek-objek pariwisata di khususnya di daerah di mana dilakukan itu di Jakarta. Dan setelah itu ada postur, ada ke Padang, ada ke Surabaya, ada ke Jogja. Dan harapan kami dalam kesempatan yang berikutnya nanti akan lebih banyak lagi kita bisa undang pelaku-pelaku usaha dari luar negeri untuk bisa mengunjungi daerah-daerah destinasi kita. Next. Formatnya kali ini adalah menjadi B2B, tourism trade show, dan juga ada consumer show B2C, 250 seller dan 250 buyer. Untuk waktunya kita akan canangkan di 9 sampai dengan 12 Oktober tahun 2025. Dan tempatnya akan mengambil tempat di NICE, Nusantara International Convention Exhibition, yang baru akan dibuka nanti di tahun ini, bertempat di PIK 2. Karena mereka memiliki fasilitas yang baik, kita juga mendapatkan support yang baik, mudah-mudahan ini bisa menghasilkan suatu event yang bertaraf internasional. Kegiatan WITF ini, kita juga kembali akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, akan back to back di junction, eventnya bersamaan dengan CBEF, Southeast Asia Business Event Forum. Jadi ini bisnis dan leisure event. Tempatnya juga di NICE, tanggal 10 sampai 11 Oktober 2025 yang akan datang. Jadi kita akan kegiatan MICE maupun event di masa yang akan datang. Ini mudah-mudahan lah dengan kesiapan infrastruktur kita makin baik dari tahun ke tahun. Penerbangan tadi hari ini saya dapat info dari Pak VJ bahwa ada penerbangan dari Guangzhou ke Surabaya hari ini dari China Southern kalau nggak salah ya. Itu saya kira juga angin positif, dan dengan adanya direct flight seperti itu kan membuka kemudahan, akses lebih gampang buat melakukan kegiatan-kegiatan event maupun kegiatan meeting di Indonesia. Saya kira mungkin demikian tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya menambahkan cerita dari Pak Budi. Jadi kalau di program Bapak Budi, WTF itu biar clear buat teman-teman, itu bertempat di Indonesia, Jakarta, dengan tujuannya sama, mendatangkan potensial buyer dari luar negeri di sini. Kalau DNI Expo kita bertandang ke sana. Traffic Eropa yang ke Indonesia itu memang sangat potensial. Kalau saya tidak salah, kalau saya dikoreksi nih Mas, pertama itu adalah dari Inggris yang terbesar. Lalu kedua kalau saya tidak salah adalah Prancis. Ketiga itu Jerman, keempat itu Belanda. Nah, lalu kenapa kok kita pilih Belanda gitu kan? Jadi yang kedua tadi bahwa turis dari Eropa itu cukup besar ke kita. Penerbangannya, nah ini penerbangannya itu dari Eropa ke Indonesia itu lebih banyak pilihannya ketimbang misalnya Amerika. Opsi untuk ke Indonesianya itu lebih banyak. Nah yang keempat, pemilihan lokasi, kenapa kita pilih Belanda? Bagi kita cukup strategis karena di sana ada 2 juta orang diaspora Indonesia yang menetap di sana itu, dan kita punya hubungan historis dengan dengan Belanda ya, karena mereka dulu pernah kita menjadi koloninya mereka. Nah, lebih mudah untuk mendorong promosi kita dari Belanda dengan faktor tadi, terutama ada diasporanya.
secara geografisnya Belanda itu mudah diakses oleh negara-negara sekitarnya. Dia dekat dengan Belgia, dia dekat dengan Jerman, dia dekat dengan Swiss, dia dekat dengan Prancis, ya, ada sedikit nyebrang dengan Jerman juga dekat, dengan Inggris juga dekat. Ya. Nanti namanya adalah defining the magnificence of Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Diki. Mas Diki ini adalah event organizer yang menyelenggarakan pameran itu. Jadi ini adalah menurut saya perlu kita apresiasi karena Mas Diki dan Mbak Sari, mereka berdua dari IO yang luar biasa berani mengambil risiko membuat pameran di Belanda dengan tema Indonesia. Harapan kita dengan kita mendekatkan ke pasar Eropa itu akan lebih baik. Oh ya, nanti juga pelaksanaan dari DMI Expo ini juga berdekatan dengan World Tourism Market WTM kan di London. Jadi nanti yang ikut ke sana, tim kita yang sana juga sekaligus nanti kita akan ke WTM di London. Karena itu udah kita bilang ke Mas Diki untuk penyelenggaraan DMI agar berdekatan dengan WTM supaya kita bisa efektif menjalankan promosi kita. Oke, selanjutnya kan persilakan Mas Diki. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryadi, Pak Budi, Pak Alan dari jajaran DP. Izin share, tadi sudah dijelaskan singkat oleh Pak Aryadi terkait rencana kegiatan. Namanya judulnya adalah Discovering the Magnificence of Indonesia dan berfokus pada Tourism and Trade Expo, di mana dalam hal ini DP menjadi partner atau mitra strategis dan ini pesan dari Pak Aryadi juga dan jajaran DP bahwa key message kegiatan seperti ini tuh yang paling mahal biasanya adalah berkelanjutan karena nggak bisa hanya satu kali event dan kami punya komitmen selama 5 tahun. Nah, di sini kami bermitra dengan Negeriku Foundation. Inilah inisiator awal kegiatan ini dari Negeriku Foundation, diaspora berbasis NGO berbasis diaspora di sana. Yang tadi disebutkan oleh Pak Aryadi ada sekitar 2 juta dan potensinya sangat besar sekali. Next. Mitra strategis kami selain DP ada Kadin juga karena ini nggak hanya tourism tapi ada trade-nya juga dengan special mission untuk membawa UMKM Indonesia mendunia, go global, dan ada beberapa mitra strategis lainnya asosiasi dan juga dari private sector. Yang terhighlight adalah potensi transaksi di bidang perdagangannya itu UKM. Kami mencatat sekitar 1,7 juta euro untuk di sektor UKM-nya dan tapi kami sudah mulai mempromosikan kurang lebih 20 desa wisata dan juga ada sekitar 10 penampilan kebudayaan selama 4 hari tersebut. Dan ada sekitar 50 lebih pertemuan B2B. Sama tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, acara ini lebih berfokus pada B2B, hanya saja 2 hari awal dan 2 hari terakhirnya akan di weekendnya akan ada B2C juga sepertinya. Next, boleh. Jadi tadi visinya adalah ingin menjadikan ini sebuah platform premier gitu ya, di mana untuk sektor trade tourism and investment dengan misinya yang pertama menjadi showcase atau platform promosi untuk segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal tadi tourism dan juga kemampuan potensi sektor perdagangan. Dan kedua kita punya misi untuk empowering UKM kita gitu ya. Dan juga menjalin kemitraan strategis internasional dan mempromosikan juga banyak program-program sustainable dan responsible development goals yang dilakukan oleh Indonesia in the future. Next. Lanjut. Ya, dan kenapa DMI Expo? Pastinya tadi itu kita mengambil Eropa dan khususnya Belanda karena punya histori yang panjang dan Indonesia lebih well known dibanding di Eropa dibandingkan di Barat tadi seperti Pak Adi bilang. Jadi itu kita manfaatkan. Kita mulai dari yang lebih mudah mendekatkan diri pada market dan potensinya cukup besar. Hanya saja kami melihat ini belum secara optimal digarap. Destinasi di Indonesia ribuan destinasi baru, tidak hanya Bali, Lombok, Labuan Bajo, tapi banyak destinasi baru yang belum terpapar terinformasikan secara utuh pada audiens di Eropa. Itulah kami melihat potensi itu, ceruk market itu, sehingga
serius untuk ingin menggarap Eropa sebagai target market untuk Wisman dan meningkatkan kunjungan dari Wisman Next. Jadi ini kami susun roadmap selama 5 tahun ke depan. Harapannya di tahun 2029 Eropa kalau ingin tahu tentang informasi destinasi wisata, kemudian potensi perdagangannya UKM kreatif yang memang unggul dan bisa memang diminati oleh market Eropa, tinggal datang ke acara ini. Memang ini agak beda dengan event lainnya, di mana biasanya ada international event di Indonesia seperti WTF dan travel fair lainnya, itu satu hal. Kemudian ada international event juga di luar negeri yang sering kita ikuti seperti ITDB Berlin, WTM, atau kalau di MICE-nya ada WTM, IBTM dan sebagainya. Nah, ini mengusung Indonesia Expo, Solo Indonesia Expo. Memang tantangannya tidak secara traffic mungkin tidak setinggi dari international expo yang lain, tapi ini memiliki peluang yang lebih tinggi karena ketika orang datang ke acara ini memang fokusnya pada Indonesia, tidak untuk kompetitifnya lebih bisa terukur dan hasilnya juga lebih bisa signifikan dibandingkan di international expo yang memang exposure trafficnya lebih tinggi, tapi juga kompetitifnya tinggi gitu ya. Kalau kita tidak ter-highlight dan tidak punya strategi promosi yang masif, juga pasti akan kalah dengan negara-negara lainnya. Acaranya di 4 hari, tempatnya di Diabers Utrecht. Ini memang tempat di mana di bulan Januari atau Februari itu travel fair terbesar di Eropa, salah satunya yaitu di Belanda, namanya Vakantibers, lokasinya di situ. Jadi memang cukup familiar dengan audience profile B2B yang ada di Eropa, Belanda dan Eropa sekitar Belanda. Dengan targetnya tahun ini 15.000 pengunjung dan partisipan yang akan dihadiri oleh government official, baik dari TATO, dari B2B profile dari Eropa, yang nanti ini akan dikelola oleh IP, lirik sektornya. Kami berbagi kita gotong royong di sini, artinya sangat terbantu sekali dengan ekspertis dari rekan-rekan IP, di mana nanti bisa untuk mendatangkan buyers dan juga membawa teman-teman TATO dari Indonesia untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan ini. Tahun ini targetnya 120 eksibitor yang akan minimal sampai 150 kapasitas maksimalnya, yang 60% kita akan dari usaha kecil menengah, 20% corporate atau bisnis industri besar, dan ada 20% dari pemerintah pusat ataupun lokal gitu ya, yang diwakili kementerian dan juga Pemda. Dan targetnya visitornya akan kurang lebih 15.000 selama 4 hari. Dan dari bisnis profile kurang lebih 20%-nya atau 3.000, publik 7.500, sisanya media, influencer, dan stakeholder lainnya 4.500. Ini targetnya B2B matching-nya itu kita mau ada target kurang lebih bisa mengeris 500 pertemuan dengan potensi bisnis deal yang difasilitasi kurang lebih 10 juta. Tahun kemarin kita bisa mencapai 1,7 juta hanya dari UKM. Tahun ini gabungan UKM, industri besar dan juga dari pariwisata targetnya adalah 10 juta. Dan ini akan bisa meningkatkan kurang lebih 30% dari Eropa, turis Wisman dari Eropa, dan juga akan menaikkan 25% target dari ekspor di tahun 2026. Nah, ini kurang lebih yang tahun lalu, tapi baru di sektor UKM gitu ya, untuk potensi transaksi yang terjadi tahun ini. Dengan bermitra strategis dengan GP, kami yakin seperti suksesnya WTF tahun lalu, kami ingin tahun ini juga dibantu gitu ya, kita kolaborasi, bersinergi untuk bisa meng-capture ceruk market yang memang belum ter-capture di tahun lalu dalam WTF, yaitu kita bertandang di Eropa. Beberapa post-show report tahun lalu kegiatannya seperti yang disampaikan Pak Haryadi tadi, memang momentumnya saatnya kita bersatu, berkolaborasi, tidak bisa hanya bergantung pada dari pemerintah gitu ya, secara share-nya. Saya rasa B2B mau ada efisiensi anggaran dan sebagainya, justru momentum ini kita sama pengusaha private sektor bersatu, bergandeng tangan untuk kita bisa menggarap potensi-potensi yang selama ini belum tergarap. Dan mungkin selama ini karena kita terlalu bergantung dengan pemerintah dan lain-lain, ini saatnya kita berdiri mandiri juga, tentunya dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Kegiatan ini akan terus kita dorong berjalan seperti yang disampaikan Pak Haryadi. Hanya saja kalau pemerintah tap in, pasti dampaknya lebih signifikan dan lebih luas. Jadi harapannya ini berkelanjutan, bisa terus berjalan sampai 5, 10 dan seterusnya.
saya untuk Pak Budi mengenai kurasi dari buyers. Kita mengetahui bahwa memang tujuan dari WITF adalah mencari buyers yang belum ada partnernya di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang dan juga kondisi yang seperti kita sebutkan accessibility ke Indonesia yang memang masih belum terlalu besar, gitu, kenapa tidak difokuskan di beberapa negara, tidak sampai 40 dengan destinasi-destinasi yang mungkin sulit untuk datang ke Indonesia gitu ya, sehingga yield-nya akan lebih cepat untuk didapat dengan memilih travel agents atau partners yang memang belum berjualan di Indonesia. Kemudian akhirnya berdampak pada pembatasan ini. Nah kemudian ternyata kan memang banyak seperti Pak tadi juga jelaskan bus-bus lama itu yang bisa dipakai untuk angkutan biasa, yang angkutan mengangkut penumpang bukan angkutan pariwisata itu diperbarui lagi ya tadi dengan sasis, karoseri dan lain-lainnya. Dan apakah itu sebenarnya sah dilakukan untuk digunakan sebagai angkutan pariwisata lagi setelah diperbarui, tapi dengan catatan tertentu atau seperti apa ya Pak teknisnya? Ya terkait dengan infrastruktur, terkait dengan pelayanan publik ini kan semua mati semuanya. Ini kan bahaya untuk trust publik ya. Kalau dipikir wah ini ya gimana sih publik ini kalau kita pergi ke mallnya tutup dulu. Kan celaka ya. Atau ke pasar lah, jangan mall ya. Ke pasarnya tutup dulu kan, bisa jadi kerawanan juga tuh ini mau cari bahan sembako misalnya kan nggak ada, gitu. Sama aja kayak gitu. Ya mungkin gitu. Yang lainnya, ini saya juga jawab Mbak Eva mengenai pengaruhnya indeks IHSG dan undang-undang TNI. Kalau menurut pandangan kami, kalau untuk pariwisata sih sebetulnya nggak terpengaruh ya. Itu lebih kepada investor. Investor itu kan masalah trust. Kalau terhadap kita bicara Wisman itu enggak sih. Apa itu namanya kebersihan. Jadi ini tapi kita berharap memang upaya NIKIP itu tidak hanya Bali gitu. Kita tidak ingin kenapa sih nggak konsentrasi yang udah pasti-pasti aja gitu ya. Sebetulnya sih yang udah pasti-pasti aja yang kita lakukan tadi. Kita ke Belanda tuh udah pasti-pasti. Tapi di luar itu banyak yang memang perlu kita buka. Perlu kita buka karena waktu pengalaman kami kemarin di 2024 di ITF itu ternyata yang datang memang nggak punya bisnis Indonesia kan. Begitu datang ke Indonesia dia lihat sendiri mereka ini loh excited loh mau follow up. Negara-negara yang memang kita anggap target kita. Kita pengen dari negara tersebut kita lihat potensinya ada direct flight dan sebagainya, maka kita fully hosted. Kalau yang invited itu rata-rata sebagian besar kita invited dan mereka datang. Jadi kita tidak membiayai apa-apa kecuali free entrance kepada event tersebut. Hasil memang kita bisa mendatangkan hampir 40 negara, 35 negara untuk tahun lalu. Ada negara-negara dari Afrika. Masalah. Jadi terima kasih waktunya. Saya ada pertanyaan saya juga kepada Pak Handari. Dengan adanya sudah banyak sekali pemberitaan mengenai dampak dari pengurangan ini atau dari perubahan pemerintah ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada apa rencana dari ibu sendiri untuk langsung berdialog mungkin dengan pemerintah dan atau dengan DPR sehingga dialog itu langsung mencapai sasarannya dan kita membantu dengan pemberitaan. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya untuk Pak Budi mengenai kurasi dari buyers. Saya kita ketahui bahwa memang tujuan dari BITF adalah dari buyers yang belum ada partner di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang dan juga kondisi yang sudah sebutkan accessibility ke Indonesia yang masih belum terlalu besar, kenapa tidak difokuskan di beberapa negara, tidak sampai 40 dengan destinasi-destinasi yang mungkin sulit untuk datang ke Indonesia gitu ya, sehingga yield-nya akan lebih cepat untuk didapat dengan memilih travel agents atau partner yang memang belum berjualan di Indonesia. Kemudian Pak Diki, terima kasih sekali idenya sangat bagus sekali untuk di Belanda ini.
yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengkurasi nanti sellers dari Indonesia untuk di sana sehingga tema yang sustainability dan sustainability itu bisa tercapai Pak. Karena kalau saya lihat di Indonesia ini mungkin masih boleh bilang masih sedikit ya industri yang menuju ke sana, sehingga akan membatasi Anda untuk membelinya. Dan kemudian yang menarik bagi saya juga adalah diikutsertakan banyak desa wisata. Itu bagaimana sistemnya? Karena apakah ada sponsorship, bagaimana kemudian ini pesertaan ini kira-kira biayanya berapa sih untuk orang bisa ikut ke sana dari desa wisata itu maksudnya? Terima kasih. Ini tadi Mbak Angela yang nanya lagi. Oh iya Pak, yang penegasan accident. Kalau tadi penegasan accident tadi kan mungkin belum ada target karena itu bersifat itu dia. Tapi kalau dari asosiasi sendiri, apakah ada harapan nih Pak berapa banyak event yang didatangkan entah 1 hingga 2 tahun ke depan dengan adanya kegiatan ini Pak? Dari mana? Oke, kalau saya tanya online ada yang mau nanya silakan online. Rekan-rekannya dari online. Ada nggak kira? Online belum ada ya? Oke, kalau gitu kita jawab dulu. Ini untuk dialog dan pemerintah itu tidak ada dilakukan. Jadi hari ini personal first ini juga menegaskan untuk tadi saya sampaikan paling tidak yang 50% jalannya gitu karena rencananya 50% selalu jalan kita eksklusif 50%. Tapi ya sudah hasil survei saya belum bisa berikan karena belum berapa conference seperti ini kami akan sampaikan mungkin minggu depan akan di forward kepada kabinet bagaimana respons karena kami ya ini sudah ya kalau tidak kita khawatir tidak hanya sektor hotel dan penerbangan ini jadi semua sektor untuk masalah kalau sekarang kan saya tidak ada aktivitas soalnya gitu kecuali beda ya kalau masih ada aktivitas jadi bukan hanya hotel yang terkait dengan infrastruktur terkait dengan pelayanan publik ini kan semua mati semuanya jadi kan bahaya untuk trust publik ya kalau publik wah ini ya gimana sih ini kalau kita pergi ke mall itu tutup kan celaka ya atau ke pasar dengan mall ya ke pasar itu tutup kan bisa jadi perawatan juga atau ini mau jadi sako yang kayak nggak ada sama aja kayak gitu ya itu yang lainnya ini saya juga jawab Mbak Eva mengenai pengaruhnya industri RSP dan undang-undang TNI. Kalau menurut pandangan kami, kalau untuk pariwisata sih sebenarnya nggak terlalu itu lebih kepada investor. Investor itu kan masalah keras. Kalau terhadap kita bicara Wisman itu nggak sih. Wisman lebih kepada kalau kita bagaimana kita mempromosikan keamanan, isu keamanan, terus juga aksesibilitas itu. Dan sekarang yang terkait dengan keamanan itu yang juga kita mencoba ya untuk bagaimana netralisirnya adalah kita jangan kenal dari itu ditanya kayak bagus banget mengenai kriminalitas di sana, mengenai macet, mengenai kebersihan. Jadi tapi kita berharap memang upaya ini itu tidak hanya dari kita tidak ingin pemasaran itu berfokus di hanya kita ingin pemasaran itu menyeluruh Indonesia gitu. Dan ini juga menjawab tadi nanti Pak juga menjawab yang bumi kita dia apa sih informasi yang udah masih aja gitu ya. Sebetulnya sih yang udah masih aja ini juga lakukan tadi kita berjalan di luar itu banyak yang memang perlu kita buka karena waktu pengalaman kami kemarin di 2024 itu ternyata yang datang memang waktunya di Indonesia kan begitu datang ke Indonesia dia lihat sendiri mereka itu saya untuk mau follow dan mungkin bisa dikatakan misalnya Pak Budi. Baik, terima kasih. Mengenai buyers, tentunya sudah dilakukan di kurasi itu memang proses yang juga sangat hati-hati dilakukan. Oleh karena itu
kita memiliki beberapa kriteria karena fully hosted buyers, artinya kita diajari lah, kita bayarin, kita sampai penginapan gitu. Ada yang semi hosted sebagian, ada yang invited. Nah, jadi kalau dilihat dalam laporan tahun lalu itu, bahwa yang fully hosted juga tidak terlalu banyak. Artinya fully hosted itu kita berikan kepada negara-negara yang memang kita anggap target kita. Jadi karena kita pengen dari negara tersebut kita lihat potensinya ada direct flight dan sebagainya, maka kita fully hosted. Yang semi hosted juga ada, itu negara-negara mungkin lebih mudah gitu ya, dan lebih sudah mengetahui Indonesia, itu kita semi hosted. Kalau invited itu rata-rata sebagian besar kita invited dan mereka datang. Jadi kita tidak membiayai apa-apa kecuali free entrance kepada event tersebut. Jadi itu sudah kita lakukan. Dalam hasil memang kita bisa mendapatkan hampir 40 negara, 35 negara tahun lalu. Ada negara-negara dari Afrika. Jadi kita juga melihat bukan hanya betul secara efisiensi kita sudah memberikan dengan melalui tadi fully hosted, semi hosted. Tapi ada juga misalnya ada penerbangan dari Ethiopian Airlines itu masuk ke Indonesia, itu dalam satu minggu bisa beberapa kali. Masa nggak ada sih turis dari Afrika misalnya begitu? Kita juga mesti lihat kan dari Brasil ada, tapi kalau dari Brasil memang agak jauh. Jadi kita juga tapi ada datang, tapi membutuhkan effort lebih gitu ya. Saya paham. Yang kedua kita di Asia Pasifik itu salah satu punya fokus juga 40 sampai kurang lebih 40-45% dari Asia Pasifik, Asia, kemudian dari Eropa masalah penerbangan yang lebih memadai, ya. Jadi itu sudah dilakukan. Nah kemudian tadi menjawab yang mengenai ya. Mohon maaf kalau target angkanya dari saya, ya, karena itu adalah event yang diinisiasi oleh kementerian dan kita mendukung acara tersebut, kita berkolaborasi dengan UITF. Jadi kalau ditanya angka target persisnya saya nggak punya angka ya, tapi yakin saya itu ada gitu. Tapi sekali lagi kegiatan tersebut tidak serta-merta kita lihat hasilnya dalam waktu singkat gitu ya. Kita prosesnya. Demikian. Sedikit tambahan Pak, ini yang singkat tadi itu memang kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Asrapil dan Indo ya, karena mereka melakukan kegiatan untuk dan juga Inta pokoknya yang pelaku masa ini untuk kita bersama-sama menjadikan di Sido itu menjadi bisa dikuantifikasi, jadi bisa direalisasikan dalam bentuk transaksi. Nah, karena kita punya UITF, jadi harapan kami karena semua dari sana. Mau kalau ada, MRS ada, destinasi pariwisata juga ada. Nah, sekarang tinggal teman-teman yang biasa bermain di MICE ini, mereka bisa datangin untuk tamu-tamu MICE-nya dari destinasi itu gimana gitu. Ini kita mau mendorong itu. Mudah-mudahan kalau mereka dalam beberapa waktu ini bisa tercapai suatu pola yang lebih baik, tapi mendekati UITF kita perlu bisa kasih tahu karena seperti teman-teman destinasi seperti Putri itu juga sangat bisa menjual juga untuk MICE dengan tematik terkait dengan alam gitu. Jadi akan buat Mas itu apa ya? Terima kasih dan tadi menjawab Ibu ada banyak event bisnis matching Ibu. Jadi karena kita juga di dalam industri ini kan satu sektor dan sektor yang lain kan tidak ngobrol. Salah satu contohnya desa wisata itu tidak terkoneksi dengan baik dengan teman-teman travel agent dan operator. Itu satu hal. Jadi banyak yang karena mereka sebagai pengelola destinasi yang desa wisata. Nah, artinya mereka mempromosikan dirinya itu pasti kan punya keterbatasan, tidak cukup masif. Nah, bagaimana kalau destinasi wisata ini itu ditambah oleh teman-teman operator ya, itu kan satu konten atraksi kan
bisa dikait dengan semua sesi yang lain. Bisa disebutkan bahwa nah itu desa wisata cukup banyak, apalagi nanti dibantu dengan teman-teman BP dan juga asosiasi lain. Misalnya dalam satu paket wisata itu ada himbauan atau apa melibatkan 3 destinasi wisata di sekitarnya, dan bahkan untuk seperti destinasi wisata memang karena keterbatasan akomodasi dan segala dan juga kualitas kualitas itu sebenarnya masih bisa juga berkolaborasi, hanya one day event yang mereka tidak menggunakan di situ, tapi menggunakan tetap di hotel di sekitar situ, ya kan ya. Tapi one day sebelumnya itu juga bisa mengenerate potensi transaksi atau pendatangan pada sesuatu. Jadi ini salah satu kali juga nanti kita setelah lebaran mau ada kegiatan yang mempertemukan, menghubungkan supaya paket wisata yang nanti kita mau buka ke sana itu jadi satu kesatuan gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kebetulan kemarin saya baru saja kembali dari Solo. Saya waktu Bapak juga jadi ketemu dengan wali kota Solo dan juga Keraton Surakarta. Mereka cukup antusias dengan kegiatan ini dan untuk mempromosikan ke Solo dan sebagainya. Dan konkret Mas Wali baru menyampaikan bahwa yang dia ingin bikin adalah paket-paket dan desa-desa yang ada di sekitarnya. Nah, dan itu nanti akan dioper kepada teman-teman travel itu operator untuk menjadi bundling yang dijual tadi dengan mitra di sana. Itu kalau ini sebenarnya seperti itu. Jadi memang ini sebuah ekosistem yang kita memang harus pengen dorong, jalin dan jadi supaya ngobrol. Seperti halnya juga tadi kebetulan saya juga di industri pas gitu ya, di pameran dan Bangladesh yang kita setelah PHRI dengan Asperapi dengan juga itu sangat saya sangat senang mengapresiasi karena memang antara MICE dengan tourism ini kan dua hal yang memang harusnya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Tapi secara proporsi ekonomi kan para di MICE itu memang belum secara konkret dengan pariwisata yang memang harusnya bisa saling menjadi gitu. Artinya salah satu contoh event internasional di sini dia bisa mengatakan nanti buyers, seperti juga WTF buyers. Nah itu kan sebenarnya eventnya sendiri MICE gitu ya, yang dilakukan oleh WTF, CBF dan sebagainya itu eventnya sendiri MICE. Nah 6.000 buyers atau berapa ribu buyers yang datang ke sini misalnya itu kan nggak mungkin mereka hanya stay eventnya, kemudian datang di bisnis forumnya, kegiatan B2B-nya, setelah itu 1-2 hari pasti mereka akan berwisata gitu kan. Nah ini kan yang sebenarnya sinergitas harusnya itu nggak boleh ada game dan nggak boleh lolos gitu dari cenderawan kita untuk kita jadi atau kurang lebih itu. Dan harapannya memang ada kurasi nanti dari BIBI juga yang siapa aja saya berangkat dari ekosistem dan anggota TV dan sebagainya itu nanti yang cocok dengan pakai kapasitas kita dan kami bertanyakan kepada rekan-rekan di TV untuk memang supaya sesuai. Memang kan kita punya spesialisasi di teman-teman TO, travel operator inbound yang punya destinasi mega-mega di sini dan yang cocok dengan target audiens serta target market di Eropa. Tentunya ini yang akan menjadi prioritas. Jadi nanti kurasinya itu dari BP ya, nanti kebetulan untuk ini program ini Bu Paulin Nasio yang akan kurasi salesnya. Lalu juga kita yang akan juga bersama dengan Mas Diki untuk mendatangkan bayersnya. Jadi kalau Pak Budi mengingatkan kalau yang namanya kalau mau sukses tuh bayersnya harus bonafit, salesnya juga harus bonafit kira-kira gitu. Nah itu kami lakukan kurasinya di data di Romoli. Sebentar Pak, ini berarti desa-desa wisatanya itu ikut pulau wisata atau masuk di dalam paket? Kecuali ada beberapa, karena kita juga lagi approach misalnya DSA, Pertamina ya, kalau Pertamina Mas Diki mungkin DSA yang kami approach gitu. Jadi DSA itu membiayai BCA, misalnya saya BCA, BNI, itu dia juga membiayai desa wisata bidang mereka. Nah itu nanti kita tawarkan mereka mau bawa nggak, atau kita minta mereka berapa yang mau dikirim untuk kita. Tetapi secara keseluruhannya program ini nanti akan dijahit oleh teman-teman. Jadi ini menurut saya desa wisata menjadi salah satu produk unggulan kita untuk kita jualkan di negara kayaknya kita ada dari desa wisata sih.
2025 itu kan di tahun ini kayak tampaknya lebih kurang atau kurang tidak bagus begitu. Nah, tapi kan saat ini kan sudah memasuki bulan Ramadan tuh Pak. Nah, apakah itu juga masih sama? Karena kan biasanya di hari-hari tertentu atau di bulan tertentu tuh antusiasme masyarakat, perputaran uang, UMKM dan sebagainya itu biasanya sangat tinggi, terutama di Ramadan. Apakah itu juga berdampak, dan mungkin bisa jelaskan nanti perputaran uangnya di jelang dan selama Ramadan sampai saat ini tuh seperti apa Pak? Apakah buruk juga atau bagaimana gitu? Lalu mengenai tadi PNS tidak lakukan ada keterbatasan melakukan perjalanan dinas itu mempengaruhi dari sektor airlines gitu. Nah, saya mau tanya sebenarnya itu sesignifikan apa dampak dari para PNS ini yang tidak melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat udara? Karena saya baca-baca beritanya juga ada beberapa dari perusahaan airlines mengatakan bahwa sebenarnya ada kejadian PNS tidak menaiki pesawat itu tidak terlalu signifikan. Nah, mungkin dari GP bisa memberikan jawaban yang mungkin berdasarkan data atau apa yang mungkin bisa menjawab itu sesignifikan apa dampaknya begitu Pak. Lalu yang ketiga mengenai Wonderful Indonesia Tourism Fair 2025 yang mau dilaksanakan di Belanda tadi ya. Nah, itu sebenarnya dampak yang mau diharapkan dari event itu untuk Indonesia dan turisme itu seperti apa sih di sisi itu? Terlebih kan tadi lagi di awal katanya di tahun 2025 ini dari sektor pariwisata ini kan kurang bagus, apa dampaknya? Karena kan jauh sekali kan pasti ke sana, pasti kan ada sesuatu besar yang mau dibawa dari Belanda ke Indonesia, ini apa sih Pak seperti itu? Ya, makasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Angela dari Bis Indonesia. Pak, yang terkait survei tadi kan disebutkan bahwa adanya potensi untuk melakukan PHK para pekerja di industri perhotelan. Dari GIPI sendiri Pak, apakah sudah ada perkiraan berapa banyak pekerja yang berpotensi atau terancam dirumahkan Pak imbas adanya kebijakan ini? Kemudian Pak, sejauh ini apakah sudah ada hotel yang melapor telah melakukan PHK Pak imbas adanya pemangkasan anggaran? Kemudian yang kedua Pak, terkait kegiatan Wonderful Indonesia Tourism Fair kan tadi tujuannya adalah untuk mendatangkan turis mancanegara begitu Pak. Nah, kalau dari GIPI sendiri apakah ada target berapa banyak jumlah wisma yang ingin didatangkan melalui kegiatan ini Pak? Juga dengan agenda CBIF, apa CBIF tadi itu Pak, kan rencananya akan sorry Pak, kalau untuk agenda CBIF ini berapa banyak ya Pak event MICE yang ditargetkan gitu Pak dengan adanya agenda ini? Lalu sebetulnya apa ya Pak yang menjadi tantangan Indonesia dalam menggelar ataupun mendatangkan event di tanah air? Karena kalau melihat paparan Kadin pas di rapat DPR beberapa waktu lalu kan Indonesia kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand jumlah eventnya itu cukup sedikit gitu. Terima kasih Pak. Ini pertama jawab Mbak Okta nih, terkait dengan tren yang sekarang ya mengenai okupansi di hotel. Nah, memang kalau kami mencatat angka minus 14 itu kalau di hotel itu menunjukkan perlambatan kira-kira 30% dibandingkan tahun lalu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tahun lalu misalnya ya pemesanan kamar itu mencapai let's say 100 kamar gitu ya. Nah, tahun ini nih baru 70 gitu, H-14. Jadi hampir semua konfirmasi yang kami tanyakan ke badan pimpinan daerah PR itu rata-rata mengkonfirmasi segitu, kurang lebihnya 30. Memang ada yang 40%, tapi rata-rata kami ambil itu kira-kira sekitar 30%. Nah, pertanyaannya adalah apakah tren ini akan terus berlanjut sampai pada waktu Hari Raya Idul Fitri akan terus turun akan lebih rendah dari tahun lalu? Kami terus terang belum bisa mengkonfirmasi itu karena kami hanya bisa melihat mengkonfirmasi dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi hampir berapa sebenarnya apa yang sempat kemarin saya tanyakan ke Pak Edi Kusmedi, temannya Pak Bayu, sempat saya tanyakan ini gimana ya airlines tuh seperti apa sih, karena kalau airlines-nya penuh, nah mungkin yang hotelnya juga akan penuh juga kira-kira gitu. Nah, waktu itu nanti mungkin Pak Bayu bisa mengkonfirmasi. Menurut keterangannya Pak Edi Kusmedi itu disampaikan bahwa H-5 itu sih udah fully book katanya begitu. Jadi kalau itu fully book, kemungkinannya ya kita samalah dengan tahun lalu kira-kira gitu Mbak Okta. Ya antara tergantung daerahnya mana, tapi tergantung destinasi mana. Tapi saya ambilkan contoh misalnya seperti Jogja misalnya gitu ya.
Malang misalnya, itu pokoknya destinasi yang memang Solo yang memang udah tradisional jadi tempat orang untuk mudik, itu ya mungkin okupansi hotelnya bisa di sekitar 80 sampai 100% ya, tergantung hotelnya lokasinya. Tapi itu kurang lebih mungkin sama dengan tahun lalu. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah tren itu akan lama? Nah, itu lain lagi ini ceritanya. Apakah orang datang cuma pulang mudik aja bisa pulang, kita nggak tahu juga karena kan menyangkut daya beli ya. Jadi kalau selama hari raya Idul Fitrinya mungkin oke, tapi kan hari raya Idul Fitri kita ini nanti mulai dari tanggal 24 ya, mulai liburnya cutinya ya 24 sampai tanggal 7 April. Jadi nanti kita nggak tahu apakah akan sepanjang waktu itu akan trennya itu akan tetap penuh atau bagaimana, kita nggak tahu, karena kemungkinan juga orang memperpendek untuk liburnya gitu, karena dengan yang kita khawatirkan daya beli ya, makin lama liburan ongkosnya makin banyak, bawa anak-anak jajannya makin banyak kali. Jadi kita juga mungkin orang tuanya nggak mau lama-lama gitu, mungkin ya kita membacanya seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya saya perlu jawab, ini ya perputaran uang yang Mbak Agnes, yang bagaimana di Lebaran. Nah, terus terang kami kalau ditanyakan ini kami belum begitu tahu ya, tapi kalau apa yang ditulis di Kompas 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu menulis tuh mengenai kemungkinan melemahnya perputaran uang di selama Lebaran tahun 2025. Itu ada tulis gitu. Jadi kita belum tahu persis, tapi kita melihat indikasi-indikasi tadi ya, perlambatan dari reservasinya yang lebih lambat dan sebagainya. Ya mungkin sih memang perputarannya akan lebih rendah, karena kita memantau hampir semua sektor itu menyatakan mereka mengalami pelemahan penjualan. Gitu. Jadi kemungkinan itu akan menurun. Lalu mengenai DMI nanti dilengkapi juga oleh Mas Diki. Jadi terkait dengan DMI ini memang kita itu gini, kita belum pernah melakukan secara tematik Indonesia. Itu nggak pernah, kita selalu ikut, itu selalu pameran yang dilakukan oleh pemain-pemain besar, apakah itu WTM, ataukah itu Vakansi Beurs, ataukah itu ITB Berlin, seperti itu ya. Kita nggak pernah tematik Indonesia, ini baru pertama kali kita mulai. Dan ini juga kita appreciate Mas Diki dan Mbak Sari yang bonek juga nih, bonek nekat bikin sana, karena saya tahun lalu ikut mengkurasi acaranya dia. Nah jadi kita belum ada pengalaman tematik Indonesia khusus Indonesia, tapi kami meyakini bahwa pasti sedikit banyak pasti akan pengaruh. Nah soalnya tadi pertanyaan juga, targetnya mau berapa sih nih Wisman yang mau ditarik gitu ya. Jadi memang kami tahun ini sih harapan kami ya, kalau GB berharap tahun ini kita sama dengan waktu sebelum COVID. Angka 2019 itu 16,1 juta harapannya gitu kan. Tahun lalu kan 13,9. Harapan kita di 2025 ini bisa mencapai 16,1. Walaupun yang kalau Kemenpar kalau nggak salah berapa ya, saya lupa. Kemenpar punya target sendiri ya. Berapa? 14,15 ya. Kita harapannya sih 16,1. Itu lalu pertanyaan Mbak Angela mengenai angka PHK di sektor hotel. Nah, sektor hotel ini gini Mbak, jadi kalau andai kata, kan kita sekarang lagi bingung nih, pemerintah ini mau 100% ngurangin atau mau 50% gitu kan, karena hari ini nih 100% gitu. Jadi hari ini tuh kita sampai hari ini tuh udah, jadi kita itu posisi di karyawan yang terutama yang daily worker ya, yang daily worker itu boleh dibilang udah habis tuh karena nggak ada tanggungnya gitu kan, nggak tanggung yang dari sisi pemerintah. Jadi daily worker itu boleh dibilang kan, kalau pemerintah tuh banyak melakukan meeting ya, nah meeting itu yang kita perlu tenaga tambahan gitu. Nah ini yang itu udah nggak ada gitu. Jadi kalau itu nanti berlanjut ya tentunya nanti akan berimbas juga ke bagian yang lain, misalnya untuk yang staff kontrak ya, yang staff kontrak F&B, yang reception segala macam itu mungkin akan terdampak. Nah jumlahnya berapa itu kita masih melihat kondisi yang nanti akan berjalan bagaimana gitu. Tapi dari surveinya yang dilakukan oleh Mbak Krisi tadi agak cukup mengkhawatirkan, karena 88% mereka agak-agak ini sudah siap gitu loh. Pokoknya kalau ini nggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88% kan jawab, pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi gitu.
Kira-kira begitu. Nah, angkanya berapa itu terus terang rasionya saya masih belum melihat, tapi kalau yang beberapa bulan terakhir ini yang tadi 0% tadi itu memang cukup signifikan jumlahnya. Nah, ini mungkin akan berlanjut. Jadi kalau misalnya kayak saya coba karena kan dia karena market 40% Mbak. 40% dari market share yang ada. Nah, korelasinya memang yang terjadi itu hotel itu rata-rata juga sekarang sudah mengurangi sebesar angka itu juga antara 30 sama 40%. Karena ini sama sekali nggak ada nih dari pemerintah. Jadi kalau nggak ada ya udah bablas terus gitu kondisi ini. Tapi kalau nanti 50% ya dikurangi, mungkin hanya 20% gitu. Tetap dikurangi tapi nggak sedrastis seperti hari-hari seperti ini. Ya itu mungkin jawaban dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Bayu untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Okta tadi ya. Jadi kaitannya dengan diskon tiket ya. Pertama, itu kalau segmen menengah umumnya yang mudik itu kalau untuk rencana mudik itu mereka sudah jauh hari sebelum ada pengumuman diskon, mereka sebagian sudah beli ya, karena mereka dari pengalaman selalu planning lebih awal karena harganya juga relatif masih tidak tinggi ya kalau beli lebih panjang atau lebih awal. Memang dengan adanya diumumkan harga diskon tiket, tapi perlu diingat bahwa di Indonesia kalau mudik ini kan satu arah. Jadi besok mulai hari ini sampai katakanlah sampai hari Lebarannya kan bisa Minggu, bisa Senin itu penuh. Tapi flight baliknya itu load factornya tinggal 20% sampai 30% gitu. Dijual murah paling bawah pun juga nggak ada yang lain gitu ya. Jadi bukan berarti maskapainya panen gitu ya. Tapi baliknya kosong. Demikian juga setelah Lebaran yang dari kalau Anda pesen tiket H+3 atau H+4 dari Jakarta itu murah semua. Tapi dari Jogja ke Solo atau Surabaya ke Jakarta itu harganya di atas semua. Ya memang dengan adanya harga diskon ini ya demandnya jadi naik ya, dari sini orang jadi yang tadinya mikir mau naik kereta atau naik mobil jadi ya udahlah naik kereta aja, naik pesawat saja. Itu sih gambarannya. Terima kasih. Kalau ASN ini di penerbangan domestik itu porsinya atau market share-nya kurang lebih 12-15% ya rata-rata. Jadi ya dampaknya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mereka mengurangi meeting atau yang mereka paling sering menggunakan itu FGD ya istilah mereka gitu ya. Fokus group discussion gitu ya ke luar kota itu FGD-nya setengah hari, SPD-nya 5 hari itu biasanya. Nah itu anggarannya kan banyak jadinya. Tinggal di hotelnya juga lebih banyak. Iya, kurang. Karena mereka sampai hari ini tadi sebut Pak Riyadi dari pengamatan kita juga nggak ada yang bepergian karena perjalanan dinas gitu. Kecuali mungkin kalau dari daerah ya bosnya aja, bupatinya aja kan, bupati Pemda itu kan ya lebih banyak tinggal di Jakarta dibanding di daerahnya kan. Itu aja Mbak. Mungkin Pak, mungkin ada informasi sebenarnya kalau setiap bulan gitu Pak sebelum ada pembatasan ini, apakah setiap bulan ASN atau PNS itu memang sering melakukan perjalanan dinas untuk tiap bulannya sampai itu berpengaruh signifikan terhadap pemasukan atau pendapatan untuk airlines itu Pak dari perjalanan dinas itu Pak? Ya selama ini kalau dari statistik kalau kita tanya bahkan survei dari Abjabi kalau kita tanya ya yang menggunakan pesawat udara jadi ASN itu sekitar itu segmennya gitu. Apakah itu Pemda atau pegawai pusat gitu kan? Nggak sampai mendetail ke depan. Rekondisi bis itu gimana safety-nya? Mbak sebenarnya pertanyaan itu menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara regulasinya itu sudah cukup lengkap. Persyaratan dan
pengaturan bagaimana itu harus dilakukan. Itu ada. Jadi contohnya bis wisata itu umur maksimalnya 15 tahun. Itu paling enggak itu sebagai pembatas kan, 15 tahun. Sehingga kalau itu dia berasal dari mungkin bis antar kota ataupun bis antar kota dan provinsi atau bahkan bis kota gitu kan, terus di kondisi itu mestinya ada batasan-batasan itu. Padahal kalau kita lihat bis antar kota dia bisa sampai 25 tahun. Kalau bis pariwisata 15 tahun. Sehingga jadi posisinya bis wisata lebih mudah. Nah, namun sekali lagi untuk melakukan itu kan ada persyaratan. Jadi setiap kendaraan itu mestinya punya apa kenal air gitu lah ya, mestinya begitu. Itu melalui namanya surat rancang uji tipe itu, mestinya ada di situ dan harus terbit. Nah itu memang harus dilakukan ketika dia melakukan perubahan terhadap surat asli itu, maka dia harus mengurus perubahan itu. Tapi karena sekali lagi ini Spanyol begitu ya, itu maka dia nggak akan melakukan begitu. Jadi dia memang sudah niatan untuk pokoknya melaksanakan begitu saja. Mungkin dengan posisi karusel yang lebih murah ataupun dengan hanya bengkel-bengkel biasa gitu. Dan mereka melakukan itu. Bentuknya sih akan kelihatan nampak sama, namun sekali lagi mungkin di dalam ketika terjadi crash gitu kan, itu tidak cukup memenuhi syarat bahwa itu berkeselamatan. Nah, itu salah satu. Sehingga semestinya kalau dilaksanakan, maka segala ketentuan aturan itu ditegakkan saja. Kalau itu ditegakkan tentunya akan bisa lebih mudah. Namun sekali lagi begitu besar posisi negara kita dan bagaimana pembagian peran itu supaya lebih jelas, itu mestinya itu harus dilakukan ke depan agar tidak terulang-ulang hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita di Organda yang kita lakukan karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan ataupun menjadi barrier untuk melakukan itu, maka yang kita lakukan adalah Organda di dalam kita saat ini ya, kita kebetulan sedang cleansing data. Jadi mana anggota kita yang memang memenuhi persyaratan ya, baik itu persyaratan standar semacam kendaraan tahun dan kemudian dia memiliki sistem manajemen keselamatan yang berlaku dan sebagainya. Termasuk kita sedang kembangkan satu sistem reservasi yang menyeluruh yang ada di sana. Pak, konfirmasi yang tadi 15 tahun ya, itu untuk usia bus itu dihitung dari ketika bus itu baru atau ketika dari baru, kemudian dia usia sasisnya itu maksimal 15 tahun untuk digunakan sebagai angkutan pariwisata. Jadi di situ berusia 15 tahun. Tapi kalau yang antar kota tadi berapa? 25 tahun. Ya, itu syarat pelayanan minimal yang diberikan oleh Permenhub. Saya lupa Permenhubnya berapa, tapi itu di Permenhub ada. Oh, ini kayaknya yang lama ya, sama juga cukup ya, namanya saya rasa cukupnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan wartawan dan juga kepada Pak Ibu, Pak Budi, Pak Leng, Mas Alan, Mas Ibu, Pak Kristi, Pak Dewa atas kehadirannya, dan dari kebenaran mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk kita diskusikan dan hal yang jawab mengenai langkah-langkah komunitas ini. Terima kasih dari Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PHI di mana diikuti oleh 726 hotel. Nah, dari survei itu menyatakan bahwa 88% kalau ini benar-benar itu akan melakukan PHK. Nah, PHK-nya ini kemungkinan cukup signifikan karena pasar pekerja itu adalah 40%. Jadi 40% dari pasar mereka tentu kurang lebih korelasinya adalah mereka juga mengurangi sebesar angka itu ya, antara 40% seperti itu. Nah, besar lebih tergantung daerahnya karena beberapa daerah itu mempunyai market share pemerintah itu bahkan sampai 70%. Nah, itu akan menjadi seperti itu. Yes.
kami lakukan adalah kami melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk segera dapat merealisasikan pemotongan itu, karena sekarang ini bukan terjadi pemotongan tapi memang tidak ada anggarannya hari ini. Jadi beda ya, kalau pemotongan itu kan dipotong dari 100% potong 50% dari budget. Nah hari ini itu tidak ada sama sekali anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan untuk perjalanan dinas. Jadi ini yang terdampak ya tentunya di samping hotel tentu juga penerbangan. Jadi kita berharap apabila memang terjadi pemotongan maka segera terjadi pemotongan sehingga paling tidak masih pergerakan dari mata rantai di sektor pariwisata itu masih jalan. Kalau tidak ya memang akan dampaknya pasti akan lebih negatif lagi ya. Perbandingan dari sektor Indonesia dengan negara-negara di ASEAN seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara khususnya market share pemerintah ya kita bicara. Jadi memang di Indonesia ini sebetulnya market share pemerintah untuk sektor akomodasi itu sangat dominan 40%. Jadi kalau kita melihat dari negara-negara ASEAN lainnya itu mereka sangat minimalis sebetulnya. Mungkin kalau ada sedikit yang hampir-hampir mirip sama kita hanya Brunei kali ya. Brunei itu karena memang negaranya kecil, aktivitas pariwisata juga gak banyak. Tapi kalau kita komparasi dengan negara-negara yang jumlah penduduknya relatif besar ya, kita ini yang paling besar dominasi market pemerintahnya. Pak, siasat industri besar bertahan itu apa gitu? Ya. Kalau seperti ini menurunkan harga itu pasti ya, karena itu pasti supply and demand terjadi. Tapi sebetulnya yang terjadi problem adalah bagaimana menciptakan permintaan, menciptakan demand. Jadi bukan semata-mata kalau pemotong harga udah otomatis pasti karena supply and demand. Tapi kita sekarang melalui asosiasi OLGP ini kita mencoba untuk creating demand. Makanya kita melakukan expo di Jakarta nanti bulan Oktober dan juga expo di Utrecht di Belanda di bulan November. Itu salah satu upaya kita. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan salah satu sistem pembayaran kartu kredit. Itu juga kita lagi lakukan ini untuk menarik wisatawan, khususnya yang kali pertama ini kita mau usaha adalah dari Australia ya, melalui perusahaan kartu kredit. Nah ini juga kita lakukan. Jadi berbagai upaya itu sekarang sedang kita jalankan untuk creating demand tadi. Termasuk juga kita bekerja sama dengan teman-teman airlines, khususnya yang penerbangan inbound itu untuk mempromosikan Indonesia di daerah-daerah. Pak, kalau misalnya kita ada bisa membuat pendapatan jatuh ditambah dengan ada potongan ini. Nah kalau kita mungkin nanti Pak Ateng yang bisa jawab ke sektor yang ngangkut beliau ya. Tapi kalau bisa saya sampaikan kalau dari sisi sektor hotelnya itu si studi tour ini sebetulnya kalau dibilang signifikan itu relatif juga ya. Kota-kota tertentu misalnya kayak Yogyakarta, lalu Malang, lalu Bali dan Pasar, lalu juga Bandung itu memang ada. Tapi jumlahnya itu memang relatif beberapa tahun terakhir ini memang agak menurun ya, mungkin juga karena daya beli. Tapi sebetulnya programnya GP tadinya mau dorong lebih naik lagi untuk domestic travelers ini. Nah jadi kami merespons menyayangkan ya kalau ada pembatasan itu, karena yang kita lihat itu untuk misalnya saya ambil kata Jogja itu beberapa hotel di Jogja itu bisa kontribusinya studi tour itu bisa antara 10 sampai 10-20% ada menyumbang untuk beberapa area kan, misalnya kayak di Sleman, daerah Sleman. Nah itu beberapa tuh favorit gitu. Jadi itu bisa kontribusi dari sisi hotelnya ya. Jadi untuk daerah tertentu lumayan. Ya, pokoknya daerahnya memang mempunyai destinasi edukasi. Ya kan kalau Jogja kan ada edukasi karena sejarahnya segala macam kan, mulai candi dan sebagainya, ada historisnya, itu memang lumayan bisa sampai 20% kontribusinya terhadap pendapatan akomodasi. Itu tahunan ya Pak? Tahun. Untuk solusi sendiri Kak, dari ini mungkin mau diberikan kepada pemerintah, ini kan lagi gunakan pariwisata supaya nanti bisa pulih itu apa? Nah sekarang ini problemnya itu pemerintah ya itu nggak paham mengenai pariwisata
sebenarnya gimana sih positioningnya gitu kan. Itu nggak apa, dari zaman dulu sampai sekarang tuh pariwisata tidak pernah menjadi prioritas, tidak pernah menjadi program prioritas daripada pemerintah boleh sih berganti, tapi ternyata tidak jadi beda dengan kalau kita lihat negara-negara yang kompetitor kita ya, Thailand, Malaysia, Vietnam sekarang maju sekali, lalu juga kalau Singapura udah lama ya, itu mereka memberikan perhatian pengembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya Vietnam itu betul-betul pemerintahnya menjadikan ini menjadi salah satu yang program yang diprioritaskan. Nah kita enggak, kita nggak buktinya apa sih nggak diprioritaskan misalnya gitu kan. Nah, ini pengembangan mahal dulu, gimana pada mau jalan gitu kan, tiketnya mahal, di monopoli sama Pertamina aturnya gitu kan. Ini nyatanya gitu kan, semua juga bisa. Ini kan negara udah terbuka ya, informasi bisa tahu kok beli aftur di sana berapa, di sini berapa, di sini dibebanin PPN, lain lagi ada surcharge dari Kementerian SDM kayak gitu, itu kan nggak kompetitif. Belum lagi juga yang namanya di land arrangementnya, di ground handlingnya, charge-nya juga dibandingin passenger service charge-nya juga relatif mahal dibanding yang lain-lain. Jadi banyak faktor gitu. Belum lagi yang namanya visa on arrival, ya kan. Thailand itu kalau saya nggak salah tuh sekarang udah berapa tuh, masih 85 kali ya. Sekarang dia bebasin tuh. Dia udah jumlahnya signifikan. Nah, di kita visa on arrival tuh pendapatan negara berpajak gitu. Jadi katanya kalau kita juga ngambilin juga gitu kan, ini gimana gitu. Itu tadi kan berarti kan memang nggak memberikan perhatian juga gitu. Nah, padahal kita jumlah kalau bicara amenitiesnya ya, supporting untuk pasien tuh lebih dari memadai lah. Kita jumlah kamarnya tuh udah lebih dari 800.000 kamar, airlinesnya juga lumayan. Sekarang udah berapa pesawat udara tuh saya nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasi Pak Bayu tuh. Jumlah juga naik, penerbangan rutenya juga udah. Tetapi itu tadi promosinya nggak ada gitu kan. Untuk boro-boro Kementerian Pariwisatanya juga dipotong tinggal 700 miliar kalau nggak salah anggaran dia mau bagaimana kan nggak bisa benar. Itu butuh insentif Pak kira-kira untuk sektor pariwisata supaya mendorong masyarakat, maksudnya bisa pariwisata. Sebetulnya sekarang itu menciptakan demand. Insentif itu boro-boro lah, saya boro-boro orang lagi pada susah gitu ngomong insentif. Jadi yang penting itu adalah bagaimana untuk mendorong demand itu. Kan tadi juga saya bilang kan, udah deh yang namanya kayak sektor akomodasi sama penerbangan, udahlah kalau emang potong 50% udah cepetlah beli eksekusi aja tuh 50%. Itu udah nggak ngomong. Kalau saya sebenarnya karena tadi waktu hasil survei teman-teman itu kan ada macam-macam ya, insentif segala macam. Tapi menurut kami dari asosiasi, ya insentif itu udah nggak gitu ngaruh sekarang. Yang penting sekarang tadi misalnya dari anggaran potong 50% udah jalan 50% itu kan jauh lebih efektif ketimbang insentif. Kasih insentif juga percuma, negara juga ada uang juga. Ya, oke, ada lagi. Dan nomor satu berarti pemerintah tidak menjalankan programnya ya Pak? Iya, dia harus ada eksklusi seperti itu. Mungkin Pak Bayu nih ya, tanya Pak Bayu itu tiket murah gimana gitu? Silakan. Tiket kenapa di Indonesia untuk domestik lebih mahal ya karena komponen biaya-biayanya juga lebih mahal, termasuk pajak. Kan contoh simpel aja, penerbangan internasional kan nggak dikenai PPN, bensinnya atau fuelnya juga nggak dikenai PPN, tapi domestik dikenai, jadi lebih mahal. Jadi ya sebetulnya simpel sebenarnya, niru aja negara lain yang sukses itu kita tiru ya, hasilnya akan sama. Jadi kalau kita masih biaya masuk komponen masih dikenai, PPN masih dikenai. Komponen katanya bisa dibebaskan, ternyata tetap kena juga. Jadi gini, pemerintah tuh nggak bisa menghitung berapa sih dampaknya antara dia istilahnya dia sacrifice ya, dia kehilangan lah, tapi harus itu kan berapa yang didapat, itu kan nggak pernah dihitung yang benar. Kalau kenyataan bukan transaksional dari dapat PPN berapa, tapi kalau turisnya yang dapatkan banyak seperti Thailand ya, separuh turis yang datang udah separuh dari penduduknya. Iya, itu kan membelanjakan Vietnam lagi. Dan juga untuk domestic travelers ya, itu kan juga semakin dia itu semakin banyak melakukan aktivitas bepergian, kan ekonominya tuh orang tuh kan pergi dengan berbagai macam alasan pergi. Tapi kalau ini kan susah kalau misalnya pagi-pagi belum ini udah dipatok dia kalau di depan kan jadi
nggak apa skala ekonomisnya itu juga capek. Ini yang apa ya kita susah untuk jelasin gimana ya. Sebenarnya para orang pintar juga susah gitu ya. Ya, kalau dari mereka kan hanya pesawat-pesawat yang dari arah timur, karena dari pulau timur dari Australia itu baik kota yang di Melbourne dan itu kan dia mengikuti pulau-pulau di Nusa Tenggara itu dekat Bali ya, gunung itu kan ada di Pulau Flores. Nah itu aja itu profilnya kemarin itu dari kemarin tanggal 21 udah karena nggak ada dapat di airport ya. Jadi hanya rutenya ada apa gerakan awan erupsinya itu apa mendekati lintasan kan satu ada jalurnya juga, ada jalan tolnya airwaysnya itu kan tidak ngaruh dari utara dari barat kan. Oh, mereka tahu semua karena di Netherlands itu kan selalu mengamati gerakan apa volcano, ada namanya VACC, Volcano Ash Control Center ya di Darwin di Asia Pasifik di Darwin kontrolnya itu ada di ya, mereka selalu menginformasikan setiap maskapai operation centernya ada prototip detik ke detik. Itu sih kita mencatatnya karena begitu dari season ya, jadi tidak begitu harus katakan juga lanjut. Yang pertama ya udah pas lagi season ya karena kita memang banyak daerah bencana ya. Oke, makasih. Cukup ya semuanya. Ya, makasih ya.